ternyata kolbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia. Kolbu lain daging hati, kolbu lain jantung. Inilah latifah kolbi. Ya, baik, sudah. Jadi manusia dirinya adalah 4 lapis, ruhnya pun 4 lapis. Ruhnya pun 4 lapis. Alam pun, maka yang disebut rojiun adalah dia harus kembali kepada Allah. Ruhul kudsinya, badannya di bumi, tapi ruhnya harus kembali kepada Allah. Itulah rojiun, itulah suluk, itulah tasawuf, itulah perjalanan ruh menuju Allah. Hikam ini adalah ilmu untuk melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Oh, kakak reko balikan deui naon cenah lain oh nah hikam itu jadi oh jadi hantam gak dibahas itu yang jadi pembahasan hikam jadi ngawur. Inggang mangi hiji hikmah ngago goreng nu beunghar, ngago goreng tukang usaha, ngago goreng pejabat, menjelek-jelekan orang yang apa gelarnya tinggi. Mana tanda? Karena memang hikam, sebut saja main poli yang dipakai aturan catur. Mainnya main poli nu dipakai aturan puguh beda ranah. Beda ranah. Ini ranah bagi orang yang melakukan perjalanan ruh menuju. Siapakah yang harus rojiun? Semua manusia harus rojiun, tidak terkecuali. Potong heula ku anak etana. Sebab Anda mungkin berpikir, nya ipantara jangan jejen si pan abdi mah bangsa kieu teh geus. Muncul lagi pemikiran seperti itu dalam hati Anda. Betul? Ayah na pikiran, aduh gimana jangan putus asa lagi. Maaf, pernahkah Anda melihat pemulung? Ada pemulung, apa yang diambil? Ember pecah, ember baru. Botol bekas, botol baru. Untuk apa dia mengambil? Daur ulang. Untuk apa daur ulang? Dibuat baru kembali. Wali itu daur ulang, tahu? Kalau Nabi eta mah master, contoh ti ditu. Teu aneh Nabi bager. Kalau Nabi soleh, Nabi baik, teu aneh memang ti ditu nage maksum. Eta nu hebat mah. Bubututan jadi alus deui. Sayyid Abu Bakar mulia apa enggak? Mulia? Umar mulia enggak? Latar belakangnya Abu Bakar dengan Umar sama enggak? Yang mana yang kelabu? Tuh kan? Bukankah dia preman? Bukankah dia itu bodyguard? Sopan aja kita ngomong geus beak botol sabaraha botol arak sudah menghabiskan berapa wanita, kita sopan aja nggak ngomong begitu pada beliau kan, karena hormat beliau adalah mertua Rasul. Tapi ketika dia masuk ke ranah tasawuf, dibimbing oleh mursyid kamil mukamil, berubah menjadi sayyidul mudala, rajanya dari semua yang adil, disebut adlul umariyah. Itu daur ulang itu wali mak gitu. Apakah bapak dan ibu pernah ziarah ke Robiah Adawiyah? Pernah mendengar waliyah atau bukan? Mulia apa enggak? Hebat? Saya sudah ziarah ke makam beliau, ziarah di Mesir. Allahu Akbar. Saya bertanya kepada juru kunci, ayuhas syaihu agullak, kam rakaatan dia sholat kul yaumin wa lailah? Berapa rakaat dia sholat sehari semalam? Alf rakaat, subhanallah, kata dia. 1000 rakaat sholat sunatnya. Rabi'ah Adawiyah 1000 rakaat sholat sunatnya. Tapi kalau Anda melihat latar belakang, nggak keberatan saya menyebut mantan
aya awewe bengal teh naon gitulah anu mah teu wani nyebutna didinya nu nyebut ha jablay wan bargeun dari hidung belang ke hidung belang. Tapi ketika bertemu dengan seorang mursyid, guru ruh, ada guru ilmu, ada guru ruh, jangan tumpang tindih. Kalau memang seperti Syekh Abdul Qadir, ya guru ilmu, ya guru ruh. Tapi kalau di Indonesia kesulitan, ya mungkin guru ruh kurang ilmu, ahli ilmu kurang ruh. Jadi bagaimana Pak Jajan belanja aja ke sini ke situ gitu. Maka Pak Jajan disebut sigung celok. Di dia ayah di itu ayah jajan mah. Kunaon jajan masantren di Cikole hayang paham patul muin. Kenapa Pak Jajan nyantren di Sadang hayang timu Alpiah Ibnu Malik. Kunaon di Ciberem hayang memperdalam balagoh, kunaon di Salajamu memperdalam balagoh jeung sajabana. Kunaon ka Surjalaya diajar ngurus ruh. Kan saya orang bodoh. Saya ini mobil butut di tiap bengkel aya. Jajan aya di Tamal ban depan ban aing ipis. Karek 3 kilo kebeledug wae. Kok Pak Jajan ada di tukang las ketok diko? Malu mobil tua romek. Kok Pak Jajan ada di Mang Daud mesin macet? Saya orang bodoh, lemah di sinilah pada sini, belajarlah pada semua enak. Ya, baik hadirin. Ya, mari itulah perjalanan menuju. Jadi ibadah badan, sholat, sodako. Betul tadi Kiai Udin mengatakan iqamatus sholat, menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan. Karena kita harus melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Berapa kilometer sulit diukur. Dari bumi ke matahari saja 90 juta kilometer. Kalau dari sini sampai langit ting sabaraha. Langit 1, langit 7 ting sabaraha. Tetapi dengan izin Allah, manakala orang memasukkan diri ke rel, ke ranah, ke koridor, dan ia bersungguh-sungguh, sering ia mendapatkan jemputan Allah. Nanti di depan ada ihtadar rohiluna binu bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajah. Tidak ada orang yang tembus kepada Allah dengan dirinya, yang sampai kepada Allah, yang dijemput oleh Allah, yang dijemput oleh Allah. Orang yang sudah jelas capeknya dulu. Saya ambil contoh, main apa? Main rebutan. Panjat pinang ada ya, panjat pinang. Panjat pinang lancar nggak naiknya? Capek nggak? Udah naik ke atas, dibedot, dihanap. Orang kaluhur jejak kuti luhur, aduh ampun, udah deket ke atas diseblok deh make oli haram jadil. Allahu Akbar, capeknya luar biasa. Memangnya mau apa sih? Pengen buah yang di atas. Sering terjadi buah gantungan belum dicapai, bos sudah memanggil dari dalam rumah. Sudah cukup, naiknya cukup, hadiah untuk kamu sudah tak sediakan di rumah. Ya, itu yang di atas cuma tipi-tipian, di dalam tipi 21 in ambil. Melakukan perjalanan ruh menuju Allah itu tong bingung-bingung ting, penting orang mah capek ayo we ibadah. Saya sudah 9 tahun menjadi ketua penegakan syariah Islam di Sukabumi. Terus ngagerakkeun terus. Nanti datang jemputan Allah. Bro. Lain kieu di manaeun, bogoh itu manaeun da? Bogoh gawe ho. Gawe. Sampai saya membuat gerakan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh. Untuk menghidupkan berjamaah subuh sampai seperti di sini enggak mudah itu. Katanya di sini ya bisa ratusan lah masyarakat. Itu bagaimana ilmunya Pak Jajan? Sampai hari ini belum berhasil. Mau digerakkan alus, tadi digerakkan lungse. Kan baik gitu. Gawean itu penting. Saya dulu keliling sendiri Pak, pakai motor ke Kelebur Kidul, hudang, gugah, tayuk masih gitu. Daekeun berjamaah subuh ti karada loba. Kebenaran dipotona keur loba. Bisi pan memeh enteng ngomong, anak heula nu ngomong heuh. Oh eta mah beneran dipotona keur loba. Mineng di masjid ieu berjamaah subuh teh sakieu tuh. Kan soal fikih malanan. Itu cenah pan
awewe mah halus keneh di imah. Benar, betul, perempuan lebih baik di rumah kalau perempuannya seperti di Taif tidak boleh keluar rumah. Saya setuju, pakai usul fikih dong. Wong di kita di pasar penuh dengan perempuan, numpak motor cing jarius awewe kemana-mana, aika masih gitu menang. Itu usul fikih di mana ngaji teman itu. Seri itu aja. Ai diajak mikir jernih mah jelema kahartieun. Nu ripuh di ente awewe lalaki eueuh. Alhamdulillah kita berani mengatakan begini, saya testimoni, ada pembuktian dulu. Ini sudah berjalan 20 tahun terus saya fluktuatif, naik turun kan bae da urang, anu penting capek gawe. Nu repot mung gawe-gawe acan, putus asa kemana, dan jangan begitu. Baik, saya percepat hadirin. Sampai di mana tadi? Sampai usul kepada, kembali kepada rajiun, kepada hikam. Ini adalah apa? Manuver-manuver, teknis-teknis bagaimana menghadapi gangguan-gangguan dalam melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Baik, mari kepada apa tadi, mabadi asyrah. Maudu'nya af'alul qalbi. Sasarannya adalah pekerjaan kolbu. Hati-hati, kolbu bukan daging hati. Jangan macet, otak Anda jangan macet. Kalau Anda macet bahwa kolbu adalah daging hati, hikam ini tidak akan berguna untuk Anda. Dunia rata-rata di Arab sekalipun, di Timur Tengah, memahami bahwa kolbu adalah daging hati. Ke kolbu dulu Kang Ibnu supaya jelas, sebab ini maudunya kolbu. Yang tadi gambar awal. Dalam diri manusia ada jantung, ada daging hati, ini ginjal, ini paru-paru. Paru-paru suka merokok, penyakitnya paru-paru. Tidak merokok, penyakitnya rupa-rupa. Kita mah heureuy tong di warung gitu. Malu mau balik guys, ngomong sama capruk. Kita kental sekali yang disebutkan kalbu adalah ini, daging hati. Daging hati itu liver, bahasa Arabnya kabid ya. Ini jantung, ini yang sering disebut sanubari. Jawab dulu, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Sanubari, ngomong. Sanubari. Pernahkah sanubari saudara tersayat? Pernah mengalami sakit hati? Jadi sanubari itu fisik atau perasaan? Luaran atau daleman? Yakin? Tidak ragu-ragu? Keliru. Waduh, sadena ya budak bodoh si jajan yang ngomongin Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina jeung sajawana. Berapa ratus tahun kita menyebut ini adalah sanubari. Sanubari adalah perasaan. Karena kita tidak melihat ini pakai ya. Ya-nya ya nisbat. Ya nisbat itu harus dicopot kalau mencari akar kata. Sanubariun, ya-nya buang. Jadi sonbur buka internet. Kalau di komus tidak ada, na komusna namun jib teka panggih. Komo dina komus lalamet mah teka panggih. Buka internet, ada komus internasional. Saya punya ahli nih, beberapa orang yang tukang internet. Buka, saya katakan. Ternyata sonbur itu, jangan kaget. Nama buah sonbur itu nama buah. Ini pohon sonbur. Ini pohon sonbur. Ini buah sonbur 3. Awas, ada permainan ini, ada permainan. Di dunia ada permainan yang mengelabui umat Islam. Sehingga umat Islam sulit bangkit. Karena yang bangkit paling demo teror. Nu kitu. Cek. Ngelayanan Yahudi ku demo jeung ku teror sarua jeung digarawan bujur. Yahudi hanya takut kalau muncul lagi manusia-manusia seperti para nabi dulu. Fir'aun yang gagah perkasa kaya raya hanya dikalahkan oleh seorang Musa dengan sebuah tongkat alat gembala. Kade aing ngadenge tongkat Musa teh lain pusaka. Nabi Musa tapa di Tursina datang ti luhur, wahai Musa sa.
Kan di TV begitu. Itu kan olahnya sutradara, kamu tertipu lagi. Atas penghambaanmu kepadaku, ku berikan tongkat pusaka, Maaf ya minik, wahai Musa, ada apa di tanganmu? Hiya asoy. Ini tongkat saya. Buat apa Musa? Ahusyu ala gonami, alat saya menggembalakan kambing. Itek pergi ngangon doma biasa kai. Luin pusaka. Ketika Nabi Musa zikir kolbunya tembus kepada Allah, maka tongkatnya pun menjadi mukjizat. Kolbunya dulu baru tongkatnya. Urang mah ngahuhulang iraha menang kotak ajaib. Tambah di TV hayo serba ajaib, ajaib bohong wungkul. Tertipu lagi Pak Prof. Saya bangga ketemu beliau. Profesor tafsir, Profesor Juhaya dan lain-lain. Itu kawan-kawan profesor menyebutkan, "Hei Mang Jejen, ayo ngomong Jejen." Ini harus dibongkar ini. Harus dibongkar. Berapa ini buah sonburnya berapa? 1, 2, 3. Kalau dilihat dari dekat begini, kita lihat dari jauh jadi begini. Love Valentine. Love gamarna kieu teh eta mah wawadulan, bohong, molongpong, jeblong, jurig. Ini percaya ente mah. Di baju gambar love, di balon gambar love, di mana-mana. Love di mana? Sonbur, buah sonbur. Jantung itu bentuknya seperti buah sonbur, matak disebut sonubari. Makanya oleh Imam Ghazali dalam Ihya disebut kolbus sonubari, ada kolbu robani. Sudah. Lamun teu ngarti heula nu kieu-kieu na ngaji hikam teu puguh, Kang teu puguh arahna, ka mana jigna. Rutenya harus jelas dulu. Nah, setelah Anda tahu ini bukan kalbu, ini bukan kalbu, Rasul menyebutkan mudgoh kepiawaian komunikasi. Rasulullah berhadapan dengan orang yang belum paham betul daleman, beliau sebutlah, dalam dirimu ada segumpal daging, dia baik semua baik, dia buruk semua buruk, dialah kolbu. Padahal itu majaz mursal. Ini hadisnya sahih, saya paham insyaallah hadis ini. Jadi sebenarnya ini bukan kalbu, ini bukan kalbu. Kalbu adalah, yuk ngomong, dimensi abstrak dalam diri manusia. Dengan kata lain, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Kenapa Kiai kalah oleh Mas Ebit? Kiai, Tuhan di sana, ya Allah di atas sana. Cek Kiai saking hati-hati, takut tauhidnya terganggu, maka Tuhan di sana. Cek si Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum, berusahalah agar dia tersenyum. Tong moyok wae ke penyanyi. Dalam banu penyanyi teh ahli makrifat dituangkan dalam lagunya. Mohon maaf. Aing ngadengi syair Arab mulai di Allahan ente mah. Mun ngadengi lagu Indonesia langsungnya dianggap goreng kabeh. Jangan disebut jelek semua. Lagunya Bimbo. Tuhan apa? Aku dekat engkau. Gitulin. Aku jauh, engkau jauh. Pan eta teh hikam eta. Eta teh murid Ki Cacu. Ki Cacu teh luluhur Sunda Sumedang, guru saya. Siapa saja bati ngaguru ka kiai ngaguru kan kitu. Jararo di kasunaan. Tah jeung Pak Haji Alison kuring. Dulu rahimakumullah, ya kita lanjutkan. Jadi kalbu itu bukan daging hati dan kalbu bukan jantung, tapi kalbu adalah sekret rahasia. Bahkan disebut Ka'bah hakiki. Ka'bah, kita terlalu kental nyebut Ka'bah adalah batu nu di ditu teh. Pak Jajan meremehkan, tidak meremehkan, agung mulia tapi hati-hati.
berjuta-juta orang ke sana, tapi mengapa doa kita belum dikabul? Syekh As-Sudes di saat Ramadan pada sholat witirnya kunutna setengah jam teu asa ngampleh ya leungeun. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril muslimina fi Filipin, Allahumma ansuril muslimina fi Shishan, Allahumma ansuril muslimin, amin, amin. Tapi tetap ya Afghanistan raja, Libya raja, Irak hancur. Kenapa tidak dipelajari oleh Anda? Kenapa berjuta-juta amin, amin dekat Ka'bah, tapi terdengar oleh Allah tapi tidak didengar? Karena baru memahami bahwa Ka'bah adalah batu yang itu. Kita terlalu kental bahwa Ka'bah adalah ini. Itu pilarnya, Pak. Itu pilarnya yang dibangun sengaja, tugunya itu. Sedangkan Ka'bunnya, batu yang digapak oleh sayapnya malak Jibril, itu di bawahnya. Dan itu pun masih fisik. Kalbu Baitullah yang sebenarnya adalah kalbumu. Wayohe irhar kamu kafirhar kamu Ka'bahna diri maneh teu diurus. Mohon maaf ya, mohon maaf. Yuk, syariat harus kita lakukan, hakikat harus kita perdalam, fikih harus kita laksanakan, tasawuf jangan ditinggalkan. Baru balancing kita. Amin. Yo. Jadi perjalanannya adalah seperti tadi. Maka disebutlah kembali ke modunya af'alul qal wal hawas. Nggak ngurus kolbu aja, yang diurus juga hawas, badan, perasa, min haitsu tazkiyah wa tasbiyah. Apa buahnya? Bersih hati dan ma'rifat kepada alamul ghuyub, zauqan wa wujdanan. Lanjut. Apa kelebihannya? Asyraful ulum. Ilmu tasawuf teh ilmu nu pangmulia muliana ilmu. Li ta'alluqihi bi ma'rifatillah ta'ala wa hubbi wa hiya afdalu 'alal itlaq. Nisbat dengan ilmu yang lain adalah aslun laha wa syartun fiha, menjadi sumber dan menjadi syarat. Ibadah pakai tasawuf bisa jadi sah menurut fikih tapi tidak diterima oleh Allah. Bisa sholat gedebeg-gedebeg tejeng kehusuan sah-sah saja menurut fikih, tapi jangan salahkan kalau tidak diterima oleh Allah. Siapakah wadiknya? Pencetus ilmu tasawuf siapa? Allah. Sia kemadai. Ya. Logika Aristoteles. Yang lain-lain nahu adalah Abul Aswad Ad-Dauli. Ilmu tasawuf pati Allah langsung, lain ciptaan jelema. Prinsipnya ya, prinsipnya. Ngaranna menang jelema, ngaranna menang jelema. Tapi prinsip ilmu tasawuf adalah itu Allah. Wa wahahu ila rasulih, diwahyukan kepada rasul wal anbiya qablah fa innahu ruhus syara'i, merupakan ruh dalam syariat, wal adyal an munazzalah kulliha. Terus apa namanya ilmu tasawuf? Diambil dari sofa was sufi min sofa qalbu. Punten ieu jeung peribados mah kurang pas ya. Ma'khudun minat tanasina sofa tina sopun kerasna tina minas sufi. Biasrahkeun beda pendapat, cari di kitab lain masih ada. Istimdad sumbernya Alkitab dan Sunnah dan asar hadis-hadis an khawasil ummah. Apa hukumnya belajar ilmu tasawuf? Wajib aini, fardu ain pangersa. Belajar tasawuf itu fardu ain, semua orang harus tasawuf. Ulama tasawuf, pejabat, cendekiawan harus tasawuf, pengusaha, seniman, atlet, sia kabeh nyaa mentak ge. Tidak ada segmen, tidak ada komunitas yang ditinggalkan. Menjadi kiai teh kos hakim, salah bener, nu salah jahanam, nu bener surga. Kita unggul mau babari. Bagaimana memperbaiki calon neraka jadi calon surga? Itu tasawuf itu. Ya, saya mau nanya, mahal mana meja dari papan lurus dengan meja dari badigul mahuni? Naon sih bahasa Indonesiana badigul teh? Hah?
tunggul mah sunah-sunah keneh. Wah meureun lah. Akar mah sarua akar ge. Geus lah badigul. Mahal mana meja yang dibuat oleh mebeler, ahli mebel, antara yang bahannya bahan papan lurus biasa dengan badigul mahuni. Papan biasa meja begini paling berapa? 300.000 dapat. Tapi papan nu dijieun tina badigul mahuni nu dijieun 3 bulan teh 7 juta. Saya kalau masuk ke hotel-hotel bintang 5 di Jakarta, nah sok kana ke hotel bintang 5 bubuhan tara mayar. Pangmayarkeun ku panitia. Ya, suka ada kan? Dijajakan tuh di depan. Saya nanya kepada pelayan, Dek, berapa ini? Itu ada harganya Pak. Oh iya, kira kan 7 juta meja 7 juta. Sebab dia dibuat dari badigul yang rogok teh. Ari ngome jelema geus balager mah euy. Kadang-kadang kita begini loh. Senangnya bergaul dengan orang baik aja. Tidak mau bergaul dengan orang yang tidak baik. Memang daripada kebawakan kita dimening tong. Tapi kudu nama orang bisa ngome anu goreng jadi halus. Makkah dulu gudang jahiliyah dirubah menjadi pusat Islam. Mesir dulu tempatnya Firaun dirubah menjadi pusat Islam. Kalau bapak jadi ustad kemana-mana yang anu genah ya. Ustad kemana geus gegemol deui? Saya marek pindah we. Masyarakat di kampung ininya nggak bener keras Pak. Pindah ke sana, waduh pindah deui we keras. Capek Pak, di mana-mana ge kekeh gitu. Ya, saya pernah 3 kali keluar dari Nagrog ini. Saking pusing menghadapi masyarakat di sini. Alhamdulillah balik deui kan. Alhamdulillah. Jakarta di Ciputat saya bikin pesantren. Sunanul Husna Al-Jaiyah disebutnya. Kenapa disebut Sunanul Husna? Sebab yang wakafnya Haji Sinen, orang Betawi, jadi Sunan. Husna Pak Haji Hasan adina. Al-Jaiyah akina karena Pak Jai. Alhamdulillah balik deui ka dieu. Alhamdulillah buktinya sekarang ternyata Nagrog disumpingan ku pengersa sadaya. Padahal ini kampung kelabu masa lalu. Kokom, tahu Kokom? Komunis. Sedikit, cuma 85% kelas. Sekarang alhamdulillah robah. Baik, saya lanjutkan. Dari mana namanya? Namanya ilmu tasawuf sudah tadi, istimdadnya dari Quran. Hukum syara'nya wajib ain. Masailuh qadhayahu al-bahitha an sifatil qulub. Qadiyah yang membahaskan sifat-sifat kalbu. Selesai. Apa itu mabadi asyarah. Kita masuk sekarang kepada hikmah nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil itimadi iku setengah saking tetengger tetegenan alal amali ngatasi amal. Nuksonur rojai utawi sudane pangarep-arep inda wujudi zalali ing dalam nalikane tinemune tipeleset. Min alamatil i'timadi alal amali nuksonur rojai inda wujudi zalali. Baca bersama. Min jangan tergesa-gesa. Biasanya saya sampai hikmah ke-50 santai Pak. Sampai hikmah ke-50 santai. Lamun geus 2 poe kakarek rada diborobotkeun ka ditu. Karena yang kita kejar bukan tamat hikam. Udah klemet mah bisa lah hayang tamat. Untuk laporan pada orang tuanya. Gimana kamu ngaji? Tamat Pak. Ya, puas aku memberi biaya kepadamu 500.000 karena kamu tamat. Ya, urusan selesai. Kopi 1 ketan 2 beres. Kalau kita orang-orang yang sudah perlu, orang dewasa, bukan untuk nipu orang tua lagi geus maot. Hayang ngamean dere. Ingin memperbaiki. Karena itu cara saya belajar hikam seperti ini.
Pertama, substansinya dulu. Dalam hikmah yang pertama ini apa sih intinya? Intinya adalah semangat tinggi dan ketangguhan. Tuh, Gus kadinya. Naon cenah? Kalau Bapak yang sudah ditalkin zikir, sebelum melaksanakan la ilaha illallah akan mengucapkan ilahi anta maksudi. Itu semangat tinggi, Pak. Ilahi wahai Tuhanku, anta engkau maksudi yang aku tuju. Aku tidak akan terjebak dengan alam mulki, dengan kesenangan-kesenangan yang ada. Bukan tidak punya. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan-kesenangan di malakut. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan di Jabarut. Karena yang aku tuju adalah lahut. Semangat tinggi. Sok sararea, kalau saya tanya, apa semangat Anda? Jawab wusul. Apa semangat saudara? Wusul. Ingin apa? Wusul itu apa? Melakukan perjalanan ruh sampai kepada Allah. Anda sampai kepada Allah. Itu sampai kumaha jangan cicing helanan, kelanan can dibahas sampai nah. Pokoknya sampai we heula. Rumah Anda dekat Pak Bupati. Pak Bupati umpamana di Citengkor. Rumah Anda juga di Citengkor. Kalau saudara mau mengajukan proposal, apa cukup dilempar ke rumah Pak Bupati? Pak Sukma, cukup enggak? Pasti akan dijawab prosedural dong. Tanda tangan RT RW dulu, rekomendasi kepala desa mana, dukungan rekomendasi dari Pak Camat mana, dari dinas terkait mana, baru dipertimbangkan nanti di Pemda. Kan gitu ya Pak caranya. Enggak karena mentang-mentang apa dekat lalu main apa. Kita ngomong-ngomong perjalanan menuju Allah, perjalanan menuju Allah. Kalau ngomong perjalanan menuju Jakarta, dekat apa jauh? 120 dari Sukabumi ke Jakarta. Perjalanan menuju Allah jauh apa dekat? Jauh, bingung ngejawabnya. Mudah, Allahnya dekat tapi prosedurnya jauh. Gitu ngomongnya. Nah jenah cara tadi rumah bupati ay prosedur nama wayah naik kepala buan ratu ngagidi kaditu najan imah dipipir oge. Allahnya maha dekat tapi prosedur kalau Anda ingin sampai kepada Allah, Anda harus melakukan perjalanan ruh dari mulki masuk ke, diulang-ulang ini, masuk ke malakut terus ke baru ke, sampailah Anda kepada, karena lahut itu laha itu samar. Langit ditunjuk dengan telunjuk. Mohon maaf, kenapa Pak Jajan pakai sunawe atau ngomong teh? Ini saudara saya yang dari Sumatera, yang dari Kendal, yang dari Jepara, yang dari Purwokerto kan enggak paham Sunda, mohon maaf ya. Punten ya punten. Larawasna marawas ke Sunda abdi teh nyangon teh. Ngancek itu menurut aduh enak-enak kamu ketawa, aku nggak ngerti, ikut ketawa aja lah. Ari Allah dekat jauh. Allah itu dekat jauh. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan Allah dekat. Ayat apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Eta teh apan ayat Ramadan. Ramadan itu harus menghasilkan kurbah Anda kepada Allah. Disebut didinya tina Ramadan teh cingnya ho aing teh qorib. Qorib itu dengan qorib beda. Kalau qorib wazan fa'il dekat. Kalau qorib wazan fa'il maha dekat. Apa katanya? Maha dekat. Allah itu maha dekat.
Tapi tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk. Taha Allah, jangan. Didengar pakai telinga, dipelototi dengan mata, dijilat dengan lidah, diraba dengan peraba. No, tidak bisa. Dia lahut, laha, Allah al-ilah. Al-ilah dari Allah ya'luhu. Samar, Allah itu maha samar. Jadi mari menunjuk yuk sama-sama, mohon maaf. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dari mulki ke malakut, dari malakut ke jabarut, dari jabarut ke lahut. Nggak sama ke curug. Begitu Pak cara mempelajarinya. Seperti Nabi Muhammad dulu waktu Mi'raj kan, dari bumi ke langit satu sampai langit 7 Sidrah Setelah Sidrah Muntaha masuk ke lahut, bukan di atas Sidrah Muntaha rob kobakosen awatna les tanpa karana, maka Jibril sendiri ditinggal. Ini tidak bisa dipungkiri, hadis sahih dalam Bukhari. Malak Jibril, Anda tidak akan mendengar saya menyebut malaikat Jibril. Era saya mah orang gaul di internasional nyebut malaikat Jibril disari-sarikeun ente ku batur. Mata kalam masyaallah. Malaikat jama' wal mufrad malak. Lamun hiji malak, lamun loba malaikat nu kitu-kitu wae nu ngomekeun di urang. Ini ulama besar, guru besar sekali. Hadirin, maka malaikat Jibril saya di TV lihat profesor, doktor, kiai gue, wali gona, kokonangan. Maaf ya, bukan fanatik. Kapan kita mau memperbaiki diri? Malak Jibril. Dasarnya pajajan apa? Surat Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaron in hadza illa. Nggak ada malaikatun karim. Kalau satu, wah ini malain jelema, ini bukan manusia, ini malak, ini Yusuf itu. Maka surat Yusuf terkenal ke Indonesia. Satu apanya? Tampannya. Yang kedua Zulaikha mengejar-ngejar. Nyebutnya ke Zulaiha di orang mau. Da Zulaikha sadaleho dia salah dewa. Kuloba ya omeaneun. Zulaikha itu barbari, anak raja barbar, bukan orang Mesir. Bahasa Eropa itu, bahasa Yunani itu. Orang barbar dia. Zulaikha itu, Zulaikha. Gara-gara surat Yusuf disebut tampan dan dikejar-kejar Zulaikha, maka surat Yusuf di Indonesia jadi surat pelet. Sebenarnya apa sih surat Yusuf? Rumus strategi mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Lagi-lagi Pak Haji, saya Bapak Ketua KNPI Cianjur, Indonesia ini banyak gitu aja, gimana sih? Banyak dibelok-belok. Surat Yusuf itu cerita tentang seorang yang soleh merubah negara dari terpuruk menjadi jaya. Dari tadinya Mesir akan hancur, 7 musim panen habis dengan 7 musim paceklik, karena ada anak soleh di penjara memberikan arahan kepada sang raja, maka Mesir tidak jadi terpuruk, bahkan menjadi sumber pangan, suaka pangan dari mana-mana datang kepada dia oleh kehebatan Yusuf. Mudah-mudahan kita jadi anak buah Yusuf. Tak gitu, lain hayang diudak-udak naon, tapi bisa mengeluarkan negara dari keterpurukan. Bara-bara negara ngurus daerah ge buat biak modal hayo biak stimulan terus-terusan umatnya teh bangkit-bangkit. Bangkitkan dulu kalbunya, Bung. Kalbunya dulu bangkitkan. Bagaimana caranya? Ini caranya. Hikam itu teknis untuk membangkitkan semangat kalbu dan lain sebagainya. Ya sudah, balik ke tadi. Jadi perjalanan ruh menuju Allah. Kalimat inti dalam hikmah nomor 1,
Satu adalah nuksonur roja. Apa katanya? Turunnya harapan. Seorang salik, orang yang ingin merangkul Allah, ingin berunsi, bermesraan dengan Allah, ingin sampai kepada Allah, melakukan perjalanan di bawah bimbingan ahli yang sudah sampai. Tidak akan sampai tanpa dibimbing oleh yang sudah sampai. Mohon maaf, zaman sekarang banyak orang, mohon maaf, mengaku sebagai ahli kolbu, bahkan mampu membimbing orang lain, padahal baru di kelas pengetahuan. Dia sendiri belum sampai ke sana. Ari ngajak ke New York, ari nepi Kalimangan, balik mau dodol. Punten ya ajengan. Ya, peserta dari Garut. Ay ngomong New York. Ay nepi ke Garut, balik mau dodol. Ke Cianjur balik mau tahu cok. Ke Sukabumi balik mau mocil. Zaman sekarang banyak orang gembar-gembor kayak dia tahu. Nggak cukup pengetahuan, harus sudah tembus diri Anda. Nah, sering orang suluk, orang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah, apa dia ulama atau pejabat atau pengusaha atau atlet atau seniman, selalu saya sebut-sebut itu Pak. Sebab di otak manusia kebanyakan bahwa yang suluk adalah ulama, yang suluk adalah ulama. Puguh loba ulama gitu suluk-suluk. Kunaon kiai ente suluk jadi can bagea. Janten konggo tingkat kadinya mah kedah umur 40 tahun. Aduh. Banyak orang berkilah bahwa untuk belajar ngurus kolbu harus umur 40 tahun. Baleg 15 tahun. Dari baleg ke 40, 25 tahun. 25 tahun diserahkan hidup untuk setan. Masa muda dibuang, masa semangat dibuang, masa fit dibuang. Keliru Anda berpikir. Sejak kapan orang harus mengolah roh? Diawali sejak 7 tahun. Pan 7 tahun kudu geus diwarah salat. Salat teh ngawarah roh. Sejak kapan dia mulai diwajibkan? Sejak balik kalau dengan umur 15 tahun. Sejak kapan harus belajar tasawuf? Tilaletik ya kudu geus diajar tasawuf. Keliru orang yang mengatakan diajar tasawuf mangke mun geus naon teh paeh. Kaburu paeh. Yang pertama adalah nuksonur roja, turunnya semangat. Yang kedua adalah azzalal, terpleset kepada kesalahan. Saudara bisa berpikir seperti ini, ya rek naon diajar tasawuf tarekat ai masih kena sok salah mah. Iya jelema sim salabim nantinya jadi apa? Abrakadabra. Itu orang-orang pragmatis itu yang berpikir seperti itu. Pak, untuk sampai kepada Allah, untuk wusul kepada Allah melalui perjalanan panjang, waktunya bisa puluhan tahun, jatuhnya bisa ribuan kali. Ya, lain nita goreng ya, lain nita salah ya. Tong muluk-muluk, munisiga, lamun diajar ngomeruh, teh langsung aja jadi jelema soleh. Ente Pak, ente. Saya mau nanya dulu nih, bukan pengen dipuji. Kira-kira jajan teh jelema soleh, jelema belagu guys. Hayo cing ece saya ngomong. Belagu gitu. Saya tahu Anda nyebut soleh karena saya kalau tidak disebut soleh marah. Haingannya Indonesia. Jelema butut yang disebut alus wae. Sehingga menit menang nyebut goreng tuh, di situ adab cenah. Jajan jelema soleh, jelema butut. Tak gitu alhamdulillah. Yang disebut soleh wae. Banyak salahnya saya. Banyak salahnya. Apakah saya orang yang sedang melakukan perjalanan ruh? Iya. Ada mursyidnya? Dengar siapa? Mursyidnya. Pakai kitabnya? Ada amalan hariannya?
Dikir tiap pada sholat 165 la ilaha illallah. Ada khatamannya, ada manakibnya, masih salah, mending teruskan diajar, mending leren. Adakah orang yang makan sambal? Apakah dia kepedasan? Nyocol deh itu. Disebutna tobat sambal tadi disebutna ongko sehah nyocol deui eta ongko sehah. Dah hese di Malayukeun lagi kitu mah Kang Asep. Mau apa kamu belajar tobat segala macam, mau kamu dosa lagi. Seperti enak ngomong seperti itu. Ini orang tidak arif ini. Orang yang kalimatnya seperti itu, orang yang tidak arif, tidak paham ruh, tidak paham nafsu. Imam Ghazali mencontohkannya adalah apa? Seperti utang. Apakah kita punya utang ke warung? Bayar tong. Pan nganyuk deui. Kebayar deui waduh itu. Nganyuk boga boga duit bayar eta nganyuk deui boga duit bayar deui barang rek init nganyuk deui ti tajong paeh. Orang ngutang lagi begitu mau ngutang keburu mati, maka matinya punya utang enggak? Orang di kelas kita ini orang kelas salah, orang pabrik salah. Kita bukan maksum, kita bukan nabi, kita ini daur ulang, emer butut. Maju saeutik soledat deui kana salah, bebersih deui soledat deui. Asal ulah ngahaja we. Alah ada tadi haja aja kan. Salah. Tadi haja mugo ngahaja ge. Tadi haja soledat deui. Lihat hebatnya hikam, tidak mencerca orang yang salah. Jangan putus asa kalau Anda terpeleset pada kesalahan, karena kita memang gudangnya salah. Baik, sekarang masalahnya apa? Seorang salik, yakni orang yang sedang berupaya memperbaiki diri, sering menghadapi kesulitan karena tidak mampu melaksanakan amalan secara istiqomah. Sangat sulit mencapai tujuan sehingga timbul putus asa. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik. Mung ngilu diajar tasawuf, mung talkin dikir, mung talkin tarekat, mung boga guru, hayangna boga dukun. Sebab kalau dukun tidak memberi amalan untuk soleh, paduli teh sia teu ceureuh ge nu penting aing didoakeun sia. Wah, ini penyakit Indonesia ini. Maka orang berlomba-lomba untuk jadi juru doa, bukan jadi juru takwa. Ngejar-ngejar buah berkah, tangkal takwa ndak diurus, hasilnya berkah-berkahan. Udah-udah buah cau, tangkal cau tadi terus tah hasilna teh cacauan. Indonesia teh resepna udah-udah berkah we ka mana-mana itu. Ngabring hayang berkah, ai takwana teh diurus. Maka hasilnya juga tedekeun berkah bener. Maaf jangan tersinggung ya bapak-bapak yang saya tidak anti, saya mantan Pak di bidang jadi juru doa, saya mantan, saya pernah jadi ahli hikmah. Yo ngerti saya ke menjawab tamu jekrek, kol tahun 70 telo pasti paling oke saya salamanan ke 15.000 nu anak ipis Allah. Kalau datang Pak Lurah Haji Martin dari Tangerang datang ke sini, Pak Kiai si Sapi sehat ya? Sehat. Bang udah ketemu sama anak abang? Udah ketemu, sehat alhamdulillah ya. Ini Kiai ada proyek lagi 5M Pak Kiai. Iya syukur deh pembebasan lagi ya. Terus gimana? Biasa minta doa Pak Kiai. Ini cuma untuk buka anak-anak yang puasa. Wow, ku sabab dicabak amplop nakana, saya lagi ngadu anaknya Allah. Mata kata lagi ngaran Wali Songo pan disebut wae kabeh. Kanjeng saya Maulana Wali Ibrahim kan
Sunan derajat. Ajengan kunaon make khusyuk 2 juta ke head. Kilamun tadi ijabah mal ka dieu deui Bapak. Jangan tersinggung Pak ya, bapak-bapak yang berprofesi seperti itu. Saya mantan begitu dulu. Akhirnya masyarakat bukan takwa, minta didoakan ya, ayo ka urang. Masjid kosong. Ya, silakan Anda mendoakan orang lain, silakan mendoakan orang lain, tapi dorong dia supaya takwa. Didoakan ongkoh, didorong takwa, ongkoh kakarek belencing ulah didoakeun hungkul heuh maneh mah teu kudu getol ibadah keneh mama we nu getol ibadah namanya atuh cek murid orang teh nyuhunkeun asakna we abdi mah ajengan ya Sukabumi mah jagoan di bidang gitu mah daerah lain juga 11-12 lah. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik, orang yang mengamalkan metode teruji, metode zikir teruji maksudnya, atau torikoh terlalu sedikit. Perbandingannya di Indonesia kira-kira kalau umat Islam 200 juta, yang belum dewasa 100 juta, tinggal yang dewasa 100 juta, berapakah yang sudah memiliki perjalanan ruh menuju Allah? Saya kira belum lebih dari 4 juta Pak, se-Indonesia belum lebih dari 4 juta. Jadi 96 juta dari rek dikemanakeun heuh. Daya tak harmungun ajangan lain mung sabab mung teu ngarti. Orang sakit ada obat dimereki racun. Pan di Malaysia mah racun obat teh. Makanlah obatnya, tak mau itu racun. Zikir itu adalah obat. Obat kolbu. Tombo ati iku 5 warnane. Di ujungnya zikir wengi kang suwe. Baik, lanjut. Ini masalahnya adalah ini. Uraiannya tidak usah panjang lebar lah. Uraiannya adalah orang yang ingin melakukan perjalanan ruh menuju Allah, dia harus tinggi semangatnya, temenang kecil semangat. Walaupun dalam perjalanan banyak hambatan, banyak kesulitan, terpeleset pada kesalahan, jangan putus asa, terus berupaya. Tidak boleh kita tadi sahur pangarsawa ajengan Alison ngeusah hak Gusti mah tong sok dipikiran teuing ku urang mah gawe pecing bener. Apa pekerjaannya? Baik, saya tambahkan, pekerjaannya adalah tahap awal, yuk kita lakukan gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Eta heulaanan. Gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh. Ini sudah jadi program Majelis Ulama Nasional Pak. Iqamah itu Ikatan Qaryah Mubarakah. Cepat itu. Dan saya di tengah. Nah ini sejarah ini perlu saya sampaikan. Teta ngaji hikam jeung ajengan jajan malain ngaji hikam wungkul. Kita orang ilmu, orang salaf, orang kholaf, orang akademisi, orang praktisi, orang politik, ya, asalkan itu nalillahi ta'ala mangga ya. Jalur mana oge napi ka Allah kaditu. Nah, untuk pergerakan harus ada payung. Maka dalam Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia, Musyawarah Nasional 8 dan Milad ke-35 Majelis Ulama, dibuka oleh presiden, ditutup oleh wakil presiden. Cepat. Hasilnya adalah ini. Hasilnya ini Pak Jejen sebagai tim perumus. Ini adalah kiai dari Balikpapan mewakili Kalimantan, ini mewakili Sumatera dari Aceh, ini mewakili NTB NTT, ini mewakili Jawa orang ini. Dari mulai Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Nyata Mang Jejen iya. Ya, ketika saya ini Profesor Nabila Lubis ya. Nabila Lubis. Debatnya lumayan panjang, alot juga, akhirnya diketuk palu lah oleh Kiai Ma'ruf Amin. Inilah gerakan kita. Mohon maaf, mohon izin. Ini orsinil. Di budak nagrog ya, pemikiran anak. Yuk baca sama-sama.
Gerakan begitu dalam buku keputusannya, Pak. Kenapa Pak Jejen mengajukan ini dan diterima oleh pleno? Karena memang Indonesia itu kelemahannya di sini. Kelemahan Indonesia tadi dia, Pak. Rukun Islam dianggap remeh. Kalau membahas Jam'ul Jawami, membahas Bukhari, membahas kitab besar, oh kiai besar. Begitu membahas rukun Islam, dengan Islam. Ini kekeliruan Indonesia. Kekeliruan struktural. Kekeliruan yang sudah merata bahwa rukun Islam dianggap sesuatu yang kecil. Baik, kita lanjutkan ke rukun Islam dulu. Berdasarkan hadis bunyal ala Islamu ala khamsin, maka seperti ini contohnya: syahadat pondasi, salat tihangna, zakat dindingna, saum kusena, haji teh gentengna. Silakan Anda buka di internet. Yuk, sama-sama. Syahadat pondasi, sholat tiangnya, zakat dindingnya, saum kusennya, haji gentengnya. Kudu kumaha syahadat? Yuk masuk. Nusuna weh lah, nusuna. Tuh, syahadat kudu ngabukur, marifat maha basyukur. Jihad berjuang sing akur, hati ikhlas ulah kabur. Syahadat teh dikuatan, telab ilmu maca Quran, loba zikir ka pangeran, ngalawan nafsu jeung setan. Kewe fotokopi we mah gampang babari. Ini sudah disebar ke dunia sekarang. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Mandarin, ada bahasa Jepang, Urdu dan lain-lain. Kita mana eta? Mana Judin? Kajaman heula, keneh heulaanan. Baik, ya. Judin, ya bahasa Inggrisna ya. Gadinya lah nu bisa Inggris. Nah, Inggris. Nah, ya Cina na, Mandarinna. Gadinya bisa. Itu hikmah nomor hiji ya. Hikmah nomor hiji itu bisa nyelamatkan Indonesia. Yang pertama, semangat yang tinggi, selamatkan bangsa dan negara, wusulkan diri ke Allah. Nu kadua naon adalah digawe, kerja keras. Geuning salah deui paduli da urang mah tukang naon. Masuk hayang bener sakaligus memang nanyeun comro. Saya sudah 9 tahun memimpin gerakan penegakan syariat Islam. Cenah naon kan karek kieu. Cek Pak Bupati aku mah atuh maju urang teh Pak Bupati. Maju. Majelis Taklim apalatur teh jalankeun tong ajengan, jalankeun Pak Bupati. Apan ngan 30% Pak, pantina 0 urang naikna, lain tina 50. Mun tina 50 jadi 30, patut era tina 0 kana 30 mah naik atuh. Ini hikam nomor 1. Jadi tidak pernah putus semangat. Untuk lokal pesantren, mana saya pernah turun semangat tak? Bapak-bapak ada yang datang dari hari Rabu, ada hari Kamis, tepang sareng ajangan jajan, ngagaya bag make jubah atau keur naon? Keur maco ya, teh maco, ngageduk ke maco. Piraku eta ajangan gitu, nah kudu kedulnya hirup. Jadi kiai teh kudu limit teh, sasangaleun. Kedah lemes kos orok pang sebel-sebeleunana Rasul papanggih jeung jelema jeung nulungeunna lemes gawe lolobana jelema datang ka dieu, waduh asa ngimpi kalinglap kamari teu kieu geus kieu di kumaha teh da saya teh pernah putus semangat terus digawe lain kieu irahannya mun teh mah manawi panginten melak meureun dina sugan buahna mah manawian.